Kemudian kembali ke dalam goa. Saat ini para tawon sedang memantau sumber ledakan. Mereka melihat ada ulat, kutu busuk, dan lalat yang sedang menyirami api ledakan. Si tawon bertanya, kenapa terjadi ledakan seperti ini? Siapa pelakunya? Si ulat pun menjelaskan, kalau ini gara-gara si kutu busuk yang mainan api di area Spiteng. Area itu banyak terkandung gas metana, jadinya gampang meledak kalau terkena api. Kau minta disengat tawon ya kutu busuk. Untungnya apinya sudah padam, kalau tidak tubuhmu sudah disengat tawon. Cepat bereskan kotorannya, kalau tidak kalian tidak akan diberi makan. Ucap prajurit tawon kesal. Si ulat pun menjelaskan kalau mereka tidak bisa hidup tanpa makanan. Jadi ia minta tolong untuk diberi jatah makanan, soalnya mereka sudah bekerja seharian. Si kutu busuk sampai memohon-mohon agar diberikan makanan. Tubuhnya sudah kurus kering, ia butuh asupan gizi untuk bekerja besok. Pergi sana, aku tidak peduli dengan budak kurus kering. Kau makan saja lumpur di sono. Buset, kasihan amat. Beberapa saat kemudian ada bunyi lonceng yang keras. Itu lonceng tanda bahaya di pintu keluar area goa. Mereka langsung terbang menuju pintu keluar, soalnya itu tanda bahaya. Ulat dan kutu busuk memohon-mohon agar para tawon kembali kepada mereka, soalnya banyak yang mau dilaporkan. Tapi para tawon malah nggak peduli. Mereka lebih peduli bunyi lonceng tanda bahaya. Kumbang merah datang, ia memberitahu kalau Mang Feng telah sampai ke pintu keluar. Tapi sepertinya mereka ketahuan. Kumbang merah memberitahu para serangga untuk bersiap menyusul Mang Feng, karena mereka harus keluar bersama-sama dan membantu Mang Feng melawan tawon. Rencana Mang Feng sepertinya gagal. Tapi Mang Feng sudah memberitahuku supaya aku membawa bala bantuan seluruh serangga di dalam goa. Dan bersama-sama melawan para tawon untuk keluar dari goa ini. Tapi si ulat malah merasa tidak berdaya, ia takut pindah alam kalau melawan para tawon. Mang Feng sudah berjuang keras untuk membantu kita meraih kebebasan. Kalian juga yang meminta Mang Feng untuk membantu kalian lolos dari perbudakan ini. Lantas, kenapa kalian mudah sekali menyerah? Kalau kalian tidak mau, aku akan menyusul Mang Feng sendirian. Kemudian ada ngengat Yue, ia menghentikan kumbang merah. Ia mau ikut kumbang merah dan melawan tawon. Mang Feng itu temanku, aku akan membantu temanku. Sesusah apapun kondisinya, aku akan membantu. Ucap Yue dengan tubuh kecilnya. Mendengar permintaan Yue, si kutu busuk dan ulat melarangnya. Itu percuma, kau cuma ngengat kecil. Bagaimana kau membantu Mang Feng? Kau malah akan merepotkan Mang Feng. Walah, ngengat Yue jadi insecure dibilangin seperti itu. Akan tetapi, Yue mengatakan, kalau dirinya memang kecil, dirinya memang lemah, dirinya memang tidak bisa melawan tawon yang kuat, tapi dirinya punya Mang Feng, belalang bunga, kumbang merah, dan juga puluhan serangga yang ada di sini. Dengan menggabungkan kekuatan, kita pasti bisa mengalahkan para tawon. Kita memang lemah, tapi kita tidak boleh menyerah. Mendengar ucapan itu, para serangga jadi menangis. Mereka jadi sedih sendiri, karena mereka merasa malu di hadapan ngengat kecil yang lebih kuat secara mental. Aku tidak akan menyerah, aku akan berjuang. Teriak ulat mau-mau. Aku juga. Tidak peduli walaupun tubuhku kurang gizi. Aku tetap akan membantu Mang Feng mengalahkan para tawon. Teriak semangat dari kutu busuk. Akhirnya semua serangga jadi semangat 4-5. Mereka akan berjuang untuk membantu Mang Feng melawan para tawon. Dengan kekuatan mereka yang kecil, mereka akan berjuang maksimal. Tidak ada lagi kata untuk menyerah. Kau sangat hebat, ngengat kecil. Aku tidak menyangka. Kau bisa memberikan motivasi hebat kepada kami. Sekarang kita akan berjuang bersama. Bersiaplah. Baik, kumbang merah. Kita akan berjuang untuk keluar dari goa ini dan menjadi makhluk hidup yang bebas. Kemudian pindah scene ke pintu keluar. Di situ belalang mantis sedang bersembunyi dari kejaran para tawon. Ia memanjat dinding. Setelah para tawon pergi, si mantis langsung turun, ia mau mencari jalan keluar dari di sini. Nah, tapi jika dia sendirian sepertinya akan susah, soalnya para tawon telah kembali. Ia perlu bantuan untuk melawan para tawon ini. Loh, Tuan Mang Feng, Anda kenapa? Kenapa Anda malah puyeng? Maaf, tidak apa-apa. Buset, kenapa itu si Mang Feng? Kayaknya keasikan dipegangin mantis. Karena baik-baik saja mantis pun menyuruh Mang Feng untuk lari. Mumpung ada kesempatan, jadinya lari sekencang mungkin. Wah, mantap, itu pintu keluar. Tidak ada penjaganya. Mantap, bisa kabur ini. Tapi ternyata salah. Malahan si tawon sudah menunggu Mang Feng keluar dari goa. Rencana Mang Feng sudah ketahuan.
Para tawon sudah bersiap siaga. Banyak banget tawonnya itu. Semuanya sudah berkumpul dan terbang menghalangi Mang Feng kabur. Mantis pun akan berusaha untuk melawan tawon. Ia akan melawan mereka dan menerbangkan Mang Feng biar bisa kabur dari sini. Kau itu cuma belalang mantis tier 1. Kau berani ya melawan kami para tawon yang lebih kuat darimu. Mang Feng dan Mantis merasa terjebak. Mereka berdua sudah bingung mau melakukan apa. Satu-satunya cara cuma adu tumbuk. Gak ada cara untuk menghindar. Para tawon dan kumbang dung langsung turun. Mereka mau menangkap Mang Feng kembali. Mantis langsung mode tempur. Ia akan berusaha sekuat tenaga untuk melindungi Mang Feng. Para tawon dan kumbang tanduk pun menyerang. Mantis langsung mengeluarkan tangan aura miliknya. Mantis pun maju dan menyerang para tawon. Ia sangat cepat, skillnya tidak bisa ditahan oleh para tawon. Bahkan tawon prajurit tier 1 kalah melawan skill dari Mantis. Tapi kumbang tanduk dung terus melaju. Ia terus berlari sambil menahan serangan belalang Mantis. Mantis terus menyerang kumbang tanduk. Ia heran. Kenapa serangannya mudah sekali ditahan oleh kumbang tanduk? Waduh, bahaya ini. Gaswat banget. Kumbang tanduk pun menyerang dengan bahunya. Belalang Mantis terkena serangan kumbang tanduk. Ia terpental. Tapi ini belum berakhir. Belalang Mantis tidak tumbang, ia malah bersiap kembali melawan kumbang tanduk. Dengan kecepatannya, belalang Mantis menghindari serangan kumbang tanduk. Dan kumbang tanduk langsung mengeluarkan skillnya, Earth Attack. Wah, mengerikan, tanahnya sampai retak-retak. Di saat Mantis melompat, kumbang tanduk memegang kaki Mantis, dan kumbang tanduk memberikan serang fatal kepada Mantis. Waduh, gaswat, Mantis langsung dibuat tidur. Tidak hanya itu, Mantis langsung diserang dengan tangan beruntun. Itu serangan cepat dari kumbang tanduk. Mang Feng langsung menghampiri Mantis. Ia mau menolong Mantis. Tapi Mantis menyuruh Mang Feng untuk cepat-cepat terbang. Ini kesempatan. Tapi Mang Feng malah ditangkap kumbang tanduk. Walah, malahan ketangkep lagi. Aku sekarang adalah monster tawon tier bintang 2. Kau akan aku buat terisekai menuju dunia lain. Jadi bersiaplah Mantis. Siapkan dirimu menerima skill sengatan tawon. Waduh gaswat, si tawon mengeluarkan sengatannya. Itu sengatan tawon yang cukup besar. Gaswat ini mah. Mantis pun terkena sengatan tawon. Mantis kesakitan. Tubuhnya langsung gemeteran dan ia mengalami kesemutan di seluruh tubuhnya. Yang akhirnya Mantis pingsan. Ia tidak kuat terkena sengatan tawon. Kumbang tanduk dung berhasil menangkap Mang Feng. Ia membawanya ke Tawon Tung. Tawon Tung marah sekali. Ia sangat marah dengan kelakuan Mang Feng. Baru beberapa menit sudah membuat masalah besar. Mang Feng pun akan dihukum kerja rodi mengeluarkan benih cebong kepada para cewek tawon tanpa henti, 24 jam non-stop. Waduh, gimana caranya itu? Mang Feng langsung nangis. Tapi tiba-tiba ada tawon pekerja yang berlari menuju Tawon Tung. Ia mau melaporkan kejadian gaswat darurat. Tawon pekerja itu melaporkan kalau para budak di dalam goa sedang mengganas. Mereka berlarian bersama-sama. Mereka tidak pandang bulu melawan para tawon penjaga. Keadaan sedang kacau karena para tawon kalah jumlah. Waduh, gimana ceritanya para serangga kurang gizi bisa melawan para tawon? Apa maksudnya? Tawon Tung jadi bingung mendapatkan laporan itu. Tiba-tiba pintu keluar meledak. Para tawon berterbangan terkena hempasan ledakan itu. Dan ternyata itu para serangga yang akan membantu Mang Feng kabur dari goa para tawon. Ayo teman-teman, kalahkan tawon sekarang juga. Teriak ngengat Yue.